Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Satria Balangga dengan NRP 5061251046 dari Prodi Teknik Pertambangan akan mempresentasikan beberapa materi yang saya rangkum dan saya translate di buku e-book Geologi Fisik. Nah, yang pertama di chapter 1 kita masuk ke pengantar. Subjek 1 pengantar. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari bumi secara menyeluruh, mulai dari bahan penyusun, struktur internal, proses yang terjadi dalam permukaannya, hingga sejarah evolusi selama miliaran tahun. Melalui geologi, manusia memahami bentuk gunung terbentuk, mengapa gempa terjadi, dari mana sumber daya alam, dan bagaimana keseimbangan lingkungan. Subjek 2, kita mempelajari ruang lingkup dan manfaat geologi. Ruang lingkup geologi menelaah bahan dan proses terbentuk bumi. Geologi fisik yang menelaah bahan proses pembentukan bumi. Geologi historis yang menelusuri perjalanan panjang perubahan serta kehidupan purba. Jadi kayak kehidupan di masa lalu, di jutaan tahun yang lalu. Nah, kita lanjut ke manfaatnya. Ya, manfaat geologi meliputi eksplorasi mineral dan energi, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta konservasi lingkungan. Tanpa pemahaman geologi, pembangunan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan risiko bencana yang lebih besar. Nah, kita lanjut ke sistem bumi. Bumi itu bekerja satu sistem dinamis yang terus tersusun atas 4 komponen besar. Yang pertama, geosfer, bagian padat yang meliputi kayak batuan, tanah, dan struktur kerak. Yang kedua, hidrosfer, seluruh air di planet ini mencakup laut, sungai, air bawah tanah. Ya, kita tahu lah ya, bumi itu 80% itu mencakup perairan, kayak lautan gitulah. Yang ketiga, atmosfer, lapisan pelindung bumi yang mengatur suhu dan cuaca di bumi. Biosfer itu seluruh kehidupan yang bergantung pada 3 lapisan lainnya. Kita lanjut ke 4, proses berbentuk permukaan bumi. Permukaan bumi itu dibentuk oleh 2 sumber energi utama, yaitu tenaga internal, yaitu endogen, berasal dari panas dalam bumi yang menyebabkan aktivitas vulkanik, gempa bumi, dan pembentukan pegunungan. Jadi kayak bencana-bencana yang biasanya kita alami di kehidupan, kayak gempa tektonik, kalau ya biasanya gunung letus gitu, gunung berapi yang meletus gitu. Nah, lanjut yang kedua, tenaga eksternal, eksogen. Tenaga eksternal atau yang dimaksud dalam eksogen yaitu bersumber dari energi matahari yang memicu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Kedua tenaga ini bekerja berlawanan namun saling melengkapi. Tenaga endogen membangun relief, tenaga eksogen menombak dan meratakan. Nah, kita lanjut 1.5, geologi. Waktu geologi. Proses geologi itu terjadi dalam skala waktu yang panjang. Para ahli menggunakan prinsip uniformitarianisme, bahwa proses masa kini adalah kunci memahami masa lalu. Dengan bantuan fosil, penanganan radiometrik, waktu geologi dibagi
dibagi menjadi eon, era, periode, dan zaman. Melalui kerangka ini kita memahami bagaimana bumi berevolusi dari masa gas panas menjadi planet yang berpenghuni. Kita lanjut yang terakhir, awal mula konsep tektonik. Sebelum abad ke-20, asal-usul benua dan samudra itu masih misterius. Peneliti bernama Alfred Wegener mengusulkan hipotesis pergeseran benua, sedangkan peneliti bernama Harry Hess kemudian mengembangkan teori penyebaran dasar laut. Gabungan kedua ide inilah yang melahirkan tektonik lempeng, fondasi utama geologi modern. Nah, kita chapter 1 sampai sini dulu. Selanjutnya akan saya presentasikan untuk chapter 2.